Seperti apa aturan yang diberlakukan saat perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Bodetabek? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio Wali Kota Bekasi Bapak Rahmat Effendi dan Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Airin Rahmidiani. Selamat malam Pak Rahmat dan juga Bu Airin. Selamat malam Mbak Fitri. Ya. Pak Rahmat, selamat malam. Baik, kita ke Bu Airin. Ya, kita ke Bu Airin terlebih dahulu mengenai perpanjangan PSBB di wilayah Tangerang Selatan sendiri. Apa yang kemudian membedakan dengan PSBB masa transisi dengan DKI Jakarta ataupun perpanjangan masa PSBB yang dilakukan di Bekasi hingga 2 Juli nanti, Bu Airin? Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri. Yang pada intinya kita kan satu kesatuan ya, Jabodetabek ini. Jadi apa yang kita lakukan pasti hampir bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh Jakarta Bekasi. Nah, yang kita lakukan pada saat kemarin perpanjangan PSBB dengan diskusi Pak Gubernur Banten, Bupati Tangerang maupun juga Tangerang, dengan ada beberapa pengecualian atau pelonggaran atau yang dibolehkan. Jadi kalau kemarin yang diperbolehkan hanya misalnya 10 atau 11 item, maka ada penambahan. Salah satu contohnya misalnya untuk rumah ibadah kita buka tapi dengan mengikuti surat edaran dari Menteri Agama. Contoh lagi misalnya kita mulai melihat ada banyak yang mengusulkan untuk restoran, untuk toko yang lainnya mengusulkan kepada kita agar mereka diperbolehkan untuk buka usahanya kembali. Nah, ini kita lihat, kita kaji dan kalau memang mengikuti protokol COVID maka kita perbolehkan tentu dengan catatan protokol COVID dan kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Namun memang agak berbeda. Bu Airin, dari segi periodenya saja Tangerang Selatan ini berbeda karena akan berakhir di tanggal 14 Juni, sementara di Bekasi ini sampai 2 Juli. Apakah nantinya setelah 14 Juni ada evaluasi untuk kemungkinan diperpanjang di Juli atau seperti apa? Baik, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Ibu Airin. Kita ke Pak Rahmat Effendi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana perpanjangan masa PSBB di Bekasi sampai 2 Juli yang disebut PSBB proporsional. Apa maksudnya Pak Rahmat? Ya, kami sebenarnya tidak nyebut perpanjangan yang diberikan oleh Pak Gubernur ini ya sampai dengan tanggal 2 Juli itu. Kami menyebutnya adalah adaptasi tatanan hidup baru ya manusia produktif melawan COVID. Jadi kami sudah melakukan langkah-langkah termasuk simulasi dari sejak tanggal 26 ya saat Pak Presiden datang ke Kota Bekasi ya menyampaikan ya kami mempresentasikan tentang tatanan hidup baru, artinya kelonggaran-kelonggaran penyesuaian terhadap sebuah proses kebijakan yang akan diambil bukan saja untuk melakukan proses perawatan bagi warga masyarakat tentunya yang masih ada klaster baru ya dan juga ingin membangun ekonomi secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu ya simulasi itu kami lakukan terus-menerus ya dan insya Allah dalam waktu dekat ya apa yang ingin kita lakukan dalam membangun ekonomi ini di Kota Bekasi tentunya dalam pemenuhan dari sebuah perubahan itu kita lakukan. Oke, baik. Dalam kemudian adaptasi menuju tatanan hidup baru atau new normal, bagaimana sebetulnya indikator-indikator mengenai masif tes, kontak tracing, kapasitas dari kesehatan, ICU, tenaga kesehatan, APD selama ini di Bekasi? Ya, Mbak Fitri, tentunya kita kan juga melihat dari sebuah proses ilmiah ya. Di Kota Bekasi ini sekarang ini hampir seminggu ini sudah tidak ada lagi pasien yang meninggal. Artinya penurunan ya dari sebuah angka kematian itu sangat luar biasa. Tingkat kesembuhannya bahkan reproduksinya sudah di bawah 1. Itu jujur kita akui ya bahwa memang sudah terjadi pelandaian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ya kita tetap masih menggunakan PSBB itu karena sepanjang ya pandemi ini belum ada vaksin, belum ada obat dan klaster baru masih ada, maka ya proses pembatasan itu terus kita lakukan. Nah, dilakukannya itu dengan apa? Tentunya dengan adaptasi, dengan penyesuaian yang ada. Ya kita PCR kita sediakan di rumah sakit umum dan di Labkes Dinas Kesehatan. Rapidnya mencukupi, swabnya mencukupi, kapasitas rumah sakit kosong sekarang ini. Maka kita sudah mulai masuk kepada tatanan ya kalau sholat Id kita sudah buka sejak Lebaran kemarin. Sholat Jumat kita sudah 2 minggu ini. Artinya kita sudah jauh berjalan. Ya ternyata memang apa yang kita harapkan sesuai dengan proses
yang tentunya kita harapkan. Ya. Pak Rahmat, mengenai aturan ataupun sanksinya, apakah tetap diberlakukan di masa adaptasi seperti ini? Sanksi terus berjalan. Kan kami juga diberikan tim Satgas Penegak Disiplin. Ada TNI, ada Polri, tambahan. Tentunya ini menjadi bahan bagi kita di pusat-pusat keramaian, di pasar tradisional. Ya, nah, oleh karena itu kesempatan ini memang tidak secara represif. Kami melakukan sanksi-sanksi. Ada himbauan, ada peringatan, barulah memberikan sanksi. Sekarang kita juga lagi butuh mereka-mereka. Karena kita tidak ingin warga masyarakat yang sekarang mungkin dalam kondisi terkapar, ya di perusahaan-perusahaan dirumahkan, jangan sampai menjadi proses PHK. Ya, yang di PHK jangan lagi bertambah. Itu yang kita hindari. Baik, kita kembali akan bergabung dengan Ibu Airin untuk mengetahui bagaimana di Tangerang Selatan mengenai aturan dan juga sanksi di masa PSBB yang diperpanjang hingga 14 Juni ini untuk memastikan tidak ada lonjakan kasus di tengah ada sektor-sektor yang kemudian diperbolehkan kembali untuk beroperasi. Bu Airin. Ya, jadi pada intinya setiap hari kan kita pasti akan menghitung RNOT dan juga RT-nya. Kayak contoh waktu pada saat kemarin sebelum tanggal 1 kita mulai PSBB yang baru, RNOT-nya di kita 1,7. Nah, sekarang sudah turun di 1,2. Tetapi fluktuatif ya Mbak, makanya oleh karena itu kita terus melakukan evaluasi. Karena sepanjang masih belum ada vaksin ya kita harus mendisiplinkan. Inilah waktunya untuk proses pendisiplinan bagi kita semua. Kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita tanggung jawab kesehatan itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi di samping dengan tanggung jawab kita, ada tanggung jawab kita juga terhadap diri sehat kita, ada juga sehat orang lain. Data yang menyebutkan di wilayah Tangerang Selatan ini OTG-nya cukup tinggi untuk masyarakat dengan usia 35 sampai 50 tahun. Yang mereka sebetulnya kan nggak ada gejala, bisa sembuh sendiri, imunitasnya ada. Tapi manakala dia berinteraksi tanpa jaga jarak, nggak pakai masker, ketemu sama orang tua, atau yang punya simptom, maka dia akan menyebabkan orang tersebut menjadi positif. Nah ini yang kenapa saya selalu sebut kepada masyarakat di Tangerang Selatan, kita sehat, tanggung jawab kita, dan di dalam diri kita ada tanggung jawab kesehatan orang lain. Jadi skema pertama, PSBB tahap pertama, target kita adalah waktu itu sosialisasi. Tahap kedua, sanksi. Tahap ketiga, kesadaran diri. Maka yang sekarang ini pun juga sama, harus terus mengingatkan bahwa COVID menjadi musuh kita bersama dan tanggung jawab bersama semua gitu Mbak. Oke. Bu Airin, dengan RNOT masih di atas 1, artinya bagaimana kemudian saat ini upaya dari Pemkot sendiri untuk kemudian lebih memasifkan testing ataupun agresivitas dari kontak tracingnya juga diintensifkan? Karena kemudian kan RNOT-nya masih di atas 1, sementara pelonggaran biasanya dilakukan setelah RNOT-nya di bawah 1. Ya, jadi setelah kita bedah lagi Mbak, di beberapa wilayah itu ada juga yang RNOT sudah di bawah 0 Mbak. Jadi sudah di bawah 1 dan ada yang 0, berapa dan yang lainnya. Tapi di satu sisi ada juga yang masih yang masih tinggi. Nah, oleh karena itu kita juga kenapa kemarin kita ada PSBB dengan ada beberapa pelonggaran dan yang lainnya, karena kita melihat kesiapan di hilir kita Mbak. Kemarin diskusi dengan Direktur Rumah Sakit Swasta, dulu swasta cuma gabung 7, sekarang 24 lebih yang bergabung dengan kita untuk penyiapan sarana prasarana. Rapid test kemarin kita juga masifkan, terus swab waktu kemarin kita belum punya sehingga kita tidak bisa melihat secara real time sebetulnya siapa yang positif dan yang lainnya. Sekarang alhamdulillah kita kemarin dapat bantuan dari BPPT dan pengadaan untuk swab sehingga mudah-mudahan kalau dengan PCR kan bisa langsung cepat hasilnya dan yang lainnya gitu Mbak. Oke, Bu Airin dan juga Pak Rahmat. Bisa dipisah-pisah. Oke, Bu Airin dan juga Pak Rahmat, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Wali Kota Bekasi Bapak Rahmat Effendi dan Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Airin Rahmidiani. Kita ke Pak Rahmat Effendi terlebih dahulu. Pak Rahmat, ini untuk sektor-sektor yang saat ini kemudian diperbolehkan untuk dibuka seperti restoran, pengunjung boleh makan di tempat, ada tempat hiburan malam, karaoke, bioskop boleh beroperasi juga. Ini bagaimana memastikan bahwa protokol kesehatan di tempat-tempat itu betul-betul dipatuhi dan juga ditegakkan? Ya, saya kan membagi dalam 3 fase. Fase preparasi adalah fase di mana kita membangun sebuah ketaatan protokol. Jadi saya sedang melakukan simulasi-simulasi sejak Pak Presiden datang ke Mall Sumarekon untuk meyakinkan sebuah pelaku usaha. Jadi kita kumpulkan para pelaku usaha untuk menaati sebuah perubahan, artinya penyesuaian yang ada. Kita berikan kayak seperti rumah makan. Sebelumnya dia menggunakan take away atau drive thru. Sekarang kita berikan sitting di tempat. Tapi yang biasanya 4 kursi menjadi 2 kursi. Ya.
Terus kapasitasnya yang tadinya 20 orang, kita bikin 10 orang. Itu semua dilakukan dengan ketat. Syarat utamanya adalah masker. Ya, karena menurut saya droplet itu ada pada saat orang tidak menggunakan masker. Saat menggunakan masker saya kira aman. Jarak, hand sanitizer, ya, terus termasuk checklist setiap 2 hari sekali para pelaku usaha itu kita lakukan evaluasi. Jadi sebenarnya preventif yang kita lakukan ini adalah untuk menjaga ya bagaimana memutus mata rantai jika terjadi ada perkembangan kasus baru. In case-nya memang ada 1-2. Oleh karena itu kami terus lakukan upaya-upaya pemutusan mata rantai terhadap sebuah pandemi yang ada di Kota Bekasi. Saya kira Bodebek ini tidak akan selesai kalau DKI tidak selesai atau Jabodetabek. Baik, Pak Rahmat, apabila di DKI Jakarta Gubernur mengatakan apabila ada terjadi pelanggaran akan diberikan 2 kali teguran, jika kemudian pelanggaran masih terus berlanjut, tindakan yang ketiga adalah dengan penutupan. Apakah tindakan yang sama juga akan diberlakukan di Bekasi? Dengan checklist 2 hari sekali itu adalah menandakan bahwa kami ingin terus melakukan kontrol terhadap sebuah penyesuaian yang kami berikan kepada pelaku usaha. 2 hari sekali itu kami mengevaluasi dari hal-hal ketidaktertiban, ketidaktaatan, jumlah volume yang hadir, termasuk juga karena kami buka, tentunya kami juga membutuhkan darah segar pajak-pajak dari sebuah perkembangan ekonomi yang sudah mulai dibangun di Kota Bekasi. Bagaimana dengan transportasi publik, Pak Rahmat? Transportasi publik, khususnya kereta api, kami kemarin sudah meminta kepada kepala stasiun itu, kalau yang biasanya 30, mohon maaf, yang tadinya 1 rel itu 50, 30 sekarang bisa di atas itu. Jadi yang penting menggunakan masker ya dan dijaga physical distancing. Baik, kita ke Bu Airin. Untuk Tangerang Selatan sendiri, apakah masih ada kemungkinan setelah tanggal 14 Juni ini dievaluasi apakah akan lanjut pada fase adaptasi ataupun PSBB masa transisi atau akan seperti apa, Bu Airin? Ya, yang pasti kita akan terus mengecek per hari, dimulai dari hulu yaitu kedisiplinan dari masyarakat. Biasanya Satuan Gugus Tugas menyampaikan, melaporkan berapa kedisiplinan yang kita lihat kemarin masih sekitar 77%, yang ideal padahal sekitar 90%. Pun juga demikian dengan penambahan dari ODP, PDP, dan positif. Kemarin saya agak khawatir pada saat mungkin Mbak Fitri lihat 4 hari, 5 hari sebelum Lebaran, budaya tentang mau Lebaran itu kan lebih besar dibandingkan dengan kesehatan gitu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata tidak ada lonjakan yang tinggi. Nah, yang sekarang agak kami khawatirkan adalah arus balik, Mbak. Arus balik ini yang kita khawatirkan takutnya nanti akan ada penambahan yang lain. Jadi kita lihat terus. Dan kalau bagi saya prinsipnya sebetulnya kan PSBB ini bagi kita pemerintah adalah Mbak, tools ataupun sebagai dasar hukum bagi kita untuk melakukan penegakan regulasi aturan ketentuan yang ada sanksinya. Karena kalau perwal saja, misalnya PSBB-nya dihilangkan, otomatis perwal itu tidak berlaku tentang PSBB. Dan bagaimana tentang sanksi administratif, undang-undang kekarantinaan, pasal 93, itu kan bisa berlaku kalau kita punya PSBB. Kalau misalnya Mbak Fitri main ke Tangsel nggak pakai masker, sekarang saya bisa negur Mbak Fitri kan, dengan cara sanksi administratif atau misalnya yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya PSBB, berarti kita mesti cari lagi nih regulasi aturan apa yang bisa membuat Mbak Fitri harus pakai masker. Jadi itu Mbak, jadi bagi saya PSBB adalah bagian alat tools kita untuk penegakan. Baik, Bu Airin, tapi mengenai Jabodetabek sendiri, kawasan yang disebut aglomerasi, bagaimana sebetulnya sampai saat ini komunikasi yang dilakukan oleh kepala daerah di masing-masing wilayah untuk kawasan Jabodetabek untuk kemudian agar kemudian pemutusan COVID-19 ini memang dilakukan terus bersama-sama sampai kemudian dalam fase adaptasi menuju tatanan hidup baru atau new normal? Alhamdulillah Mbak, dengan Pak Wali, Pak Rahmat, kita komunikasi ya Pak, saling bantu pada saat Bapak cerita, oh iya kita cari alat PCR susah, kasih tahu ke saya gimana cara nyarinya. Pak Gubernur, Pak Anies menyampaikan manakala dia buat kebijakan kemarin, dia kirim ke kita sebagai mungkin bisa ada satu yang bisa diadopsi oleh kita. Apalagi untuk Tangerang Raya kan kita terus komunikasi dengan langkah apa yang kita lakukan. Demikian juga dengan Bupati Bogor dan yang lainnya. Kuncinya komunikasi dan koordinasi Mbak. Insya Allah selama ini kita kompak ya Pak Wali ya. Alhamdulillah Teh. Baik, oke, komunikasi terus dilakukan. Baik, terima kasih Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Airin Rahmidiani dan juga Wali Kota Bekasi Bapak Rahmat Effendi telah bergabung malam hari ini dalam Prime Time News.